Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, anak-anakku sekalian. Masih semangat belajar di rumah? Semangat! Jumpa lagi dengan Ibu Sari di sini dan di sebelah saya ada Ibu Pur. Dalam pembelajaran PPKN SMP kelas 9. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran siapkan dulu alat tulis dan buku paketnya. Dan jangan lupa buka halaman 60 ya. Oke, kalau sudah siap, ayo kita mulai pembelajarannya. Nah anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bentuk kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu memahami bentuk kedaulatan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Nah anak-anakku masih setia di stasiun TV kita, yaitu TV Tabalong. Nah berikutnya mari kita simak dan saksikan video pembelajaran berikut ini. Kedaulatan rakyat di Indonesia. Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di negara. Hal ini didasarkan kepada Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, Indonesia juga menganut teori kedaulatan hukum. Hal ini didasarkan kepada Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah: 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Tayangan video tadi menjelaskan tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Anak-anakku, Ibu harapkan dari video yang kalian simak tadi dapat lebih memahami materi pembelajaran kita tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Sebelum lanjut pada kesimpulan dan tugas, kita saksikan yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Anak-anak, bagaimana? Masih semangat kan?
Yuk, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, negara kita adalah negara Indonesia yang menganut teori kedaulatan rakyat. Dan yang kedua, negara Indonesia juga menganut teori kedaulatan hukum. Nah, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, simak video berikutnya dan kerjakan tugas-tugasnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, tugas kali ini adalah bacalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apa bentuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia? 2. Terdapat pada alinea berapakah bentuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ketiga, Indonesia juga menganut kedaulatan hukum. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal berapa? Anak-anak, tugas yang kalian kerjakan silahkan dikirim ke guru masing-masing melalui WhatsApp atau bisa juga melalui Google Form. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tak bosan Ibu anjurkan untuk kalian tetap di rumah saja, hindari kerumunan, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun, dan gunakan masker saat keluar rumah. Jangan lupa pakai masker ya. Aku jaga kamu, Kamu jaga aku. sampai jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.